Gue tengok lah guru BP gue. Di bawah 3 jam lu udah harus ngeres. Udah harus ngeres. Kalau ada gue pulang sekolah minta uang digeplak pala gue ya kan. Sebarin lagu kita aja di sana, udah sesimpel itu terus divideoin, udah kita posting. Nggak nyaman ya, ini kayak bukan dunia gua gitu. Di saat umur lu cek kesiapan motor lu sama kesiapan diri lu, kesiapan badan lu itu. Kosan batik yang sekarang jadi parkiran. Nanti senyamannya lu nyanyi deh. Iya. Lu nyanyi. Assalamualaikum, ahoy, selamat malam guys semuanya. Malam ini gue udah kedatangan teman, ada vokalis juga, ada bikers juga. Diperkenalkan mas. Ahoy. Namanya siapa mas? Nama saya Mas Ibai. Ada Ibai, vokal. Yeay. Gila boy. Belum. Makan dulu lah. Kayak orang-orang. Sehat baik. Alhamdulillah langsam boy. Langsam terus ya. Sesuai intro gue tadi, dia seorang vokalis dan genrenya nggak jauh beda sama yang gue suka juga. Ada grunge-nya banyak di dia. Yoi. Yang gelap-gelap juga, The Doors dan kawan-kawan. Asik. Mungkin itu salah satu rasulnya ya. Panutan. Tapi tetap ngamen. Makanya gue pengen ngobrol-ngobrol panjang nih sama Ibai ini. Yoi, panjang pokoknya kita ngamen. Dari perngamenan, terus dari awal kenapa sih lu sampai ngamen? Sekarang lagi jalan sama band apa, Bay? Sekarang band yang regulernya nama band gue Gangsta Project. Gangsta Project itu ada gua, Aib, ada Panjul, ada Adi Panjul. Iya, Adi Panjul. Ada Pak D Hadi bass, dulu Ketrok, sama Suki keyboard. Apa kabar everybody, sehat semuanya? Oh berarti separuh Hadi doang ya Ketrok ya? Iya. Panjul leadernya tuh dulu. Kita punya sedikit memori zaman dulu guys. Yoi. Ada satu kosan di Minangkabau, Manggarai. Itu base campnya. Mungkin Biasanya anak-anak band lah. Anak-anak Anak band band kafe semua itu. ada Ketrok, ada lagi sebelum ini siapa ya? Ipa Tequila. Banyak lah. Mas Luri juga di situ, Mas Luri. Yang mayoritas anak band perantau banyak tuh di kosan itu tuh. Kosan batik yang sekarang jadi parkiran. Nanti satu-satu sih udah pada ngabarin sih, udah gua undang-undangin. Iya. Cuman kan udah pada punya rumah ya. Iya. Ipa Cibubur ada waktunya itu ya. Kalau Doi mah selalu langsam makanya. Baik, santai langsung. Yes. Baik, dari awal dulu lu ngeband, ketertarikan ngeband itu dari umur berapa sih, Bay? Dari SD kali boy. Demen suka musik ya. Suka musik dari SD lah. Karena di rumah itu hampir semua abang-abangan gua, bokap, nyokap itu emang sama musik pasti dengerin lah setiap hari gitu. Lu berapa bersaudara? Gua 8. Keluarga besar. Dan semuanya suka musik ya? Hampir semua suka musik dan hampir sebagian sempat jadi anak band. Oh. Walaupun akhirnya nggak menjadi profesi ya, pada akhirnya ya punya kerjaan masing-masing, yang kantor, yang apa segala macam gitu. Cuma gua yang bener-bener di musik akhirnya menjadi profesi. Gitu. Berarti dari kecil lu udah kan abangan lu ya, lu tengah berarti. Gua ke-6. Berarti kan abang lu kan suka musik tuh. Ya. Musiknya apa, Bray? Abang-abangan tuh, Bang. Dari abang pertama gua nih, ya mungkin karena anak ya ada yang kelahiran 70-an, ada yang kelahiran 80-an. Nah,
setiap orang tuh dengerinnya beda-beda. Itu. Ada yang demen British, ada yang demen Western, ada yang dangdut, ada yang India boy. Tapi karena statusnya ade ya, ya pasti kan abang lu pasang apa itu yang lu denger Nah, gitu. benar. Kita nggak bisa ngelawan. Iya. Ya udah kita terima aja nih. Dengerin aja tuh masuk kuping. Itu sama banget, gua anak ke-6 juga. Anjir, serius lu? Iya, Berapa saudara? saudara. 7. Kata gua ada yang boy band, ya udah gua dengerin. Iya benar. Coba lagu Westlife mana yang gua nggak apa? Boyzone gitu kan. Iya. Zaman itu. Pasti lewatin lah masa-masa itu. Kuping di telinga tuh pasti dengerin. Berarti media buat pasang kan tape ya. Tip deck ya zaman dulu. Satu di rumah kan. Satu di rumah. Rebutan. Penguasanya masih kakak. Bokap gua dulu. Pokoknya nih template yang gue inget nih, gue bangun tidur nih misalkan jam 6 gitu. Bokap udah pasti tuh Roma Irama tuh, play dang. Roma Irama udah masuk kan. Wah. Nah, bokap mandi nih, set diganti sama abang gua kasetnya. Ganti Radiohead. Itu mulai itu ya. Random banget. Ya wajar lah. Yang paling kecil jadinya pengamen kafe. Iya. Oh, udah nggak mau ngalah, gantian dua lagu ganti lagi. Masuk lagi yang punk, masuk exploited, masuk casualties, waduh makin aneh lagi dah tuh. Tapi langsung gue loncat ke sekarang, bermanfaat banget kan sekarang. Pada akhirnya bermanfaat banget. Ternyata bermanfaat banget. Artinya repertoire lagu jadi luas gitu kan. Buta amat lah. Gak buta amat. Iya. Selentingan, nih, gue denger nih lagu ini nih. Kayak gitu. Kayak misalkan gue keluar rumah nih. Waktu itu gue ingat banget lagi Natalan. Tetangga gua ada yang lagi Natalan, dia nyetel lagu lagu apaan ya? Anak kecil nyanyi It's my first love. Nah, gue denger lagi pas udah lulus sekolah. Gue pernah denger lagu ini. Nah, gitu. Ya, kayak gitu tuh. Gitu. Langsung set ke belakang. Oh iya. Oh, lagunya si ini nih, Michael Jackson gitu kan, dengerinnya dari tetangga-tetangga gitu. Seru deh. Keren. Sekarang ngalamin kayak anak sekarang ya. Udah masing-masing dengan musiknya ya di handphone. Iya, udah makin sendiri-sendiri sih. Iya. Zaman sekarang dan instan banget kan. Iya. Apa yang dipegang sama dia udah ada di situ gitu. Terus lu denger tuh beda-beda tuh lagunya Bermacam genre. Nah, lu nge-band awal tuh di Gua di SMP. Jadi SD itu ya udah dengerin apa yang ada di telinga, apa yang ada di sekitar gitu. Tapi suka musiknya asik ya. Nah, pas SMP biasa gaya-gayaan. Oh, jadi anak band seru nih, jadi anak band nih. Ketemulah partner yang bisa main gitar, yang bisa main drum, yang bisa main bass. Nah, gua nggak ada kepikiran jadi penyanyi. Gua pengen gitar aja. Ya, anak zaman dulu nongkrong di gang bawa gitar. Kan simpel kan? Nongkrong kemana bawa gitar. Lagi demen-demennya SMP, gue itu lagi demen-demennya Linkin Park. Era-era new metal. Wah, new metal nih. Kenal sini, kemudian yuk kolekan ya kan. Latihan, sewa studio. Dulu itu studio di belakang Citos ada namanya Exercise. Masih harga sekitar 15.000 lah saat itu. Cuma kan gede banget buat anak SMP kan. Iya, bener-bener. Patungannya. Ya udah latihan ngombrang-ngombrang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mulai kecanduan gara-gara cewek-cewek pada ngikut. Pernah studio ya? Ikut dong. Ayo. Kayaknya berenam latihannya 15 orang. Numpang pacaran anjir. 15 orang di dalam. Di zaman SMP tuh udah berasa paling rockstar ya. Wah gila. Asik keren emangnya. Seru banget gitu. Kan kalau zaman sekolah nggak bisa gitar tuh kayak cupu banget gitu ya. Ya minimal apa kayak itu bisa gitu. Zaman sekolah SMP atau SMA lah. Minimal kalau lu nggak bisa main musik, minimal olahraga, entah basket. Iya benar. Lu kan anak basket abas ya kan, anak band. Wah udah paling keren dari dua itu tuh. Kasta tertinggi dah. Sekolah pada zamannya Udah paling populer. Kalau yang prestasi juara matematika apa ya? Nomor sekian nggak dilihat yang tidak guru ya. Itu.
Berarti lu udah manggung di SMP? SMP manggung pertama kali ya itu pas perpisahan sekolah. Perpisahan sekolah. Perpisahan sekolah SMP kelas 3, perpisahan manggung. Lu Ya. bawain nu metal. Gue bawain waktu itu 2 lagu. Gue masih inget banget gue bawain Runway-nya Linkin Park sama satu lagi itu apa ya? Pokoknya masih new metal deh, gue lupa. Yang gue inget banget, gue bawain lagu itu. Kan zaman itu tuh Korn dan Biscuit. Iya. Pushing Me Away dari album pertamanya Linkin Park. Makanya sampai sekarang Chester Bennington tuh jadi kayak udah kepatri di otak gue nih, the best all the time vokalis lah gitu. Iya, benar-benar. Walaupun gue udah dengerin semua genre, dengerin semua vokalis, banyak vokalis-vokalis Nah yang ini yang lu alamin jadi ngerucut ya, lu Iya. punya idola gitu ya. benar. Chester Bennington. SMA lanjut ke band. SMA lanjut di band. Nah SMA, gue waktu SMP gue 86, itu kan kelasnya bisa dibilang menengah ke atas, anak-anak menengah ke atas lah. Nah SMA, gue random, gue tiba-tiba dimasukin nyokap gue, lu masuk SMEA aja gitu. Gue nggak tahu kan SMEA tuh apa, SMA apa, STM apa, nggak ngerti. Ya gue ngikut aja lah gitu, karena ada kepala sekolahnya adiknya bokap gue. Jadi kayak dia recommended gitu lah, ya udahlah gue ngikut. Nggak taunya setelah gue sadar, oh ternyata Lu SMEA jurusan apa lu sebenarnya? manajemen bisnis. Oh iya. Ternyata SMK itu kejuruan ya, gue baru sadar pas gue udah masuk. Iya. Kalau gue belum masuk nggak milih kali. Jadi kayak udah terjebak aja, ya udahlah ngikut aja, yang penting sekolah deh gitu kan, nggak mikir ngeband. Nah mulai dan nih Sempat keganggu sekolah sama ngeband? enggak sih, Nggak terlalu lah, karena kan kita ngebandnya kan yang bener-bener kayak ya memang having fun banget gitu, sepulang sekolah atau pas lagi libur. Sampai nggak naik gitu dikeluarin gitu? Nggak, gua nggak pernah. Sampai situ. Pokoknya pelajaran langsung aja, biasa aja udah, walaupun nggak ranking amat, nggak jelek amat, flat aja udah gitu. Nah SMA ngeband, udah mulai lagu-lagunya lagu Indonesia, ketemunya tuh awal-awal 2000 masuk. awal ya berarti ya? Iya 2000 awal. Lagi Sela, Padi. ya MTV Ampuh ya kan, lagi gila-gilanya waktu itu. Editen ya, Editen. Dapat vokalis cewek mainin lagu Coklat standar ya kan, kayak gitu-gitu. Festival ngalamin bro? Festival gue dari dulu nggak pernah ngikut yang namanya festival, tapi parade ngikut gue. Ya. Parade nggak juara-juaraan guys dulu. Iya. Kalau festival lomba jago-jagoan. Jago-jagoan kalau festival. Dan emang di daerah gue di Fatmawati jarang boy ada festival. Iya, Belum, maksudnya festival musik yang main juara-juaraan itu kayaknya nggak nyampe di situ, Nggak gitu. situ ya. Nggak segitu, karena saat itu orang anak-anak band tuh biasanya parade, jadi kayak panggung rakyat nih, acara 17-an atau acara tahun baru kayak gitu kan. Ya anak-anak ABG pada ngeband, bebas-bebas aja mau main lagu apa. Kayak gitu. SMA gue ikutan parade juga tuh. Suka ada bintang tamu kan. Ada bintang tamunya satu, biasanya artis lah gitu. Nah, gue inget di Kuningan kan gue Jawa Barat. Bintang tamunya bukan Dilian, Hengki Supir. Gue anak SMP apa SMA lah gue lupa gue. Gue bilang sama panitianya, gue pengen ikutan dong manggung, gue bilang gue pengen band gitu. Panitianya tetangga di rumah. Beneran lo bisa main? Bisa lah gue bilang gitu, saking pengen manggung gitu. Nah, dibolehin main 2 lagu band pertama. Wah itu udah seneng banget kan. Panggungnya kan emang standar buat ada artis dari Jakarta. Iya. Nah di situ gue liat Aipal tuh. Gitar singing. Gila ya. Iya. Hah? Gue bilang, ini orang Kuningan juga nih gue bilang Aipal nih. Gitarisnya orang Kuningan terus gue liat, wah anjing gue pengen kayak dia. Dan dari situ tuh gue tuh entah jadi, pokoknya gue pengen lah jadi musisi kayak dia gitu. Jalan itu udah bener wah teriak. Iya. Yang Supitan terkenal banget dari zaman. Iya. Di eranya dia banget lah saat itu. Gue bilang enak banget ya hidupnya ngeband, terus banyak yang nontonin. Ya, jadi kayak ada pengen, aku kayak pengen kayak dia. Ya gitu. Ya. Nah itu dia guys. Jadi parade biasanya ya seband 2-3 lagu ya. Ya, lebih ke panggung rakyat lah gitu. Kalau sekarang malah festival yang gitu ya. Gue Ya,
kalau sekarang lebih kompleks boy antara Iya. parade sama festival tuh. Kalau dulu kan jadi kalau dulu kan kayak lu kalau festival tuh ya juara-juaraan, ada lomba, perlombaan gitu. Nah kalau parade tuh bukan lomba, tapi memang di kasarnya semuanya pengisi acara gitu. sekarang kan synchronize festival. Ya, Festival. maknanya yang berubah, maknanya yang jadi berubah. Festival musik ini, festival musik itu. Hmm. Oh, jadi kalau gua rasa seiringnya waktu ada pergeseran makna dari kata festival itu sendiri. Benar. Gitu. Kalau zaman dulu mungkin era 90-an dengan nama festival itu pasti ada perlombaan nih, gitu. Kayak ada lagu wajib tuh. Nah, lagu wajib sama lagu sendiri biasanya. Lagu sendiri, lagu bebas kalau nggak. Lagu bebas. Nah, kalau bicara festival, sempat gua terjebak sekali acara pensi. Ternyata itu acara festival, tapi kayak nyampur ada gestarnya gitu. Nah, dipilihlah band-band second layer-nya ini untuk jadi opening si band gestarnya. Nah, saat itu band gestarnya netral. Nah, gue main di acara pensinya sekolahan SMA Bakti Data, Baghdad. Nah, mereka nyari nih beberapa band yang gue jadi band opening. Nah, saat itu gue kepilih. Itu ternyata gue bertanya, oh ini ternyata festival gitu. Cuman nggak ada hadiahnya, tuh nggak ada hadiahnya, justru malah kita yang regis bayar. Tapi mereka bilangnya festival, tuh udah mulai gimana sebenarnya makna festival tuh gimana sih? Bergeser. Udah mulai bergeser. Dan terakhir gue ngikut festival, ini bener-bener festival seumur hidup baru ini gue ngikut, yaitu acara Jarum Rock Fair. Jadi gue sesimpel waktu gue punya band gara-gara gue nge-play kemana aja gue nge-play. Nah dapat link dari teman nih, Bay, Jarum lagi bikin festival nih gitu. Caranya gimana? Ya udah nge-play aja. Ya udah gue nge-play doang kan, gue video ada link apa kirim aja gitu, nothing tulus aja. Akhirnya dapat feedback dari mereka, Jarum Super Rock Fair 2019 dicari 500 band, disaring jadi 50, dari 50 disaring lagi jadi 5 se-Indonesia. Nah gua kepilih audisi online. Nah dari audisi online disuruh untuk audisi live. Jurinya siapa? Jurinya Steve Hitam. Terus ada Ajeng posisi Jogja sama Askanya Rocket Rockers. 3 orang itu dia jurinya. Akhirnya kepilih. Oh yaudah kepilih nih. Dari pihak mereka bilang harus datang ke ini ya, audisi live. Nah gue dapat yang regional Tegal. Jadi mereka itu sebenarnya Jawa Tengah. Cuma karena gua doang sendiri band dari Jakarta. Terus dia bilang, ya kalau lu mau, lu datang ke Tegal untuk audisi live. Emang tempatnya di situ. Gitu. Oh gitu, ya udah. Nah, datanglah gue singkat cerita, gue datang ke Tegal. Di situ ada 10 band. Dia nyari 1. Yang gue inget ada yang dari Jawa Baratnya, ada Depok, ada Tangerang. Kok ternyata masih ada yang Jabodetabek nih gitu kan. Ya udah nggak berharap mau keterima atau gimana, nothing tulus. Gue datang cuman pengen, orang tahu nih lagu gue udah nyampe Tegal. Karena saat itu gue kebetulan udah bikin mini album, udah bikin EP, udah bikin video klip. Terus sesimpel gue nothing tulus, gue mau ngeband di Tegal udah. Keterima atau enggak, gue nggak mau expect. Jalan naik mobil, satu mobil rame-rame dari Jakarta ke sana, nggak ada SNK, nggak ada SIM, gas lewat Cipali, lolos akhirnya. Jadi dipilih tuh ada bass band, terus bass player, sama bass vokal kalau nggak salah deh. Ada 3 kategori. Nah bass band ini yang bakal masuk di eksklusif kontrak sama si Jarum ini. Udah selesai, ditanya-tanya, kan 2 lagu, 1 lagu sendiri, 1 lagu cover. Lagu cover ini gue bawain Neraka Jahanamnya 20.000. Cuman versinya gua, musiknya gitu. Gue main. Setelah gue main, band selanjutnya gue udah nggak nonton lagi. Gue ngobrol sama temen-temen yang ada di sana. Oke, pengumuman bass band gara-gara dari Jakarta. Itu masih ngobrol, masih minum. Sampai diingetin, band lu dipanggil loh. Hah? Panggil apa? Menang. Oh, menang boy. Menang boy.
Langsung nyamperin, Mas, ke panggung, oke, datang naik. Setelah itu dijelasin sama mereka, ada kontrak nih, hadiahnya saat itu 10 juta plus kontrak eksklusif roadshow se-Jawa Tengah. Waktu itu dari mulai Tegal, Jogja, Solo, Purwokerto, Semarang, Pemalang, pokoknya daerah Jawa Tengah deh, dalam setahun. Jadi ntar diputar kemana-mana naik bisnya mereka tuh. Nah itu pertama kali pengalaman, oh begini namanya festival ya, oh pantas banyak yang mau gitu kan. Yes. Fair ya, asik ya sebenarnya ya. Iya, ya mungkin tergantung juga sih, mungkin karena memang itu brand besar ya, Jarum gitu kan, brand besar. Nggak tahu kalau yang tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten atau tingkat kota, nggak tahu deh kalau itu gue nggak pernah ngikut. Cuma memang image gue saat itu, stigma gue sama festival, ini pasti ada permainan ininya lah kayak gitu. Jadi makanya apaan sih? Sama, gue juga nggak terlalu suka. Sampai gue ngobrol sama anak, apaan sih festival, kayak dilomba-lombain gitu. Tapi saat itu karena udah terlanjur keterima, ya gue bilang anak-anak, ya mindset lu yang dirubah. Gue bilang itu, jangan mikirin lomba. Bener. Kita sebarin lagu kita aja di sana, udah sesimpel itu, terus di videoin, udah kita posting. Sesimpel itu deh, udah kita kolekan beli bensin apa segala macem, nyari penganapan yang murah-murah yang cepean gitu kan, homestay yang cepean di Tegal, biar gak jauh dari area tempat itu. Ya udah singkat cerita keterima, ya udah masuk dah tuh kita ke circle-nya si Jarum selama setahun, ketemu band-band dari kota-kota lain, terus memperbanyak koneksi, jaringan, ketemu si ini, ketemu si itu, dengerin karya-karya yang lain, oh begini, oh begitu. Jadi openingnya band-band besar kayak saat itu, gue second layernya Andra Backbone, terus Stars and Rabbit, Festivalis, Segido, selalu barengan sama mereka nih, setiap kota. Siangnya ya jam-jam sorenya. Tapi emang hampir semua band besar begitu sih itu. Iya. Begitu dulu gitu fase itu ternyata. Kayak Cangcuter dulu tuh band sorenya, ya openingnya, second layernya festival yang gede-gede, sampai fase jadi Cangcuter kayak sekarang ya emang ngelakuin fase itu dulu ya. Nah terus ngamen nih Bray, di kafe kan beda jauh nih ya, maksudnya tadi gara-gara tuh band rekaman, jadi ya band proyekan untuk recording ya. Sekarang dia kan ngamen di kafe juga. Itu membagi si pola otak lo tuh gimana? Pertama kali sharing ya guys, maksudnya mungkin ada beberapa teman juga yang lagi ngafe juga, terus punya karya juga, mumpung narasumbernya sama kayak lu nih bro, jadi gue pengen versi lu lah, bagi pola pikir atau fokus lu gitu gimana? Berarti untuk ranah pengamenan lah ya. Gue pertama kali ngelihat band cafe itu di Scorchitos. Saat itu gue lagi kerja di sana. Gue daily worker di sana, jadi gue pekerja putus harian. Yang saat itu 2009 atau 2008 gitu. Gue kerja di Citos, di Skor. Bayarannya sehari cuma 50.000 dari siang sampai closing sampai malam. Ya udah kerjaan gue beres-beresin apa nganter-nganter makanan kayak gitu-gitu. Ada bandnya malam, bandnya gue tontonin kan. Dan saat itu gue udah sempat yang namanya udahlah gue hopeless lah ngeband gitu. Udahlah gue jadi orang normal aja gitu kerja. Anjing orang normal. Iya gitu, warga sipil nih pada biasanya lah, pada umumnya. Jadi sipil lah. Karena memang pas balik lagi mundur dari masa sekolah, lulus sekolah itu gue sempat kerja lah, terus lulus sekolah langsung kerja, gue nggak kuliah, kerja. Nah di setiap tempat kerja gue selalu dikeluarin ya karena gue selalu bolos buat manggung. Dulu punya band juga, jadi pas lulus sekolah gue punya band, zamannya imo-imoan, main imo, zamannya reggae, main reggae. Jadi selalu kerja lu selalu bentrok dengan hati lu gitu ya. Itu nggak tahu kenapa gue kayak kok kerja gue nggak nyaman ya, ini kayak bukan dunia gue gitu. Di saat umur saat itu ya, kayak bawaannya
yang bikin gue nyaman tuh ya udah ngeband aja, ngeband, nongkrong, minum, ngopi, ngerokok, apa segala macam. Tapi kalau udah kerja ya ngantuk, bawaannya malas, walaupun dapat duit gitu. Di Citos lu nonton band apa tuh waktu itu? Lemon Tea. Lemon Tea saat itu pertama 2009 atau 2008 gitu. Wah, ini band keren ya. Gitu. Gua akhirnya ngobrol sama waiter yang lain kan. Ini kalau band kayak gini dibayar berapa ya? Wah, lumayan baik. Oh gitu ya. Enak kali ya. Gua apa gua ngeband gini aja ya. Lo kan udah gak mau ngeband lagi ya tadi. Tapi kalau lagi kayaknya enak nih, seru juga nih gitu. Nah, ntar dah, kayaknya 3 tahun ke depan nih, 5 tahun ke depan lah gue di panggung ini. Gue bilang gitu sama dia. Udah, singkat cerita, gue nganterin makanan tuh. Ada kan kalau band kan dapat makanan kan, gue nganterin ke anak bandnya, ke Mas Tony waktu itu. Pokoknya Lemon Tea masih formasi lama deh. Halo Mas Tony, sudah nonton. Sehat Mas. Sehat Mas. Mampir ntar. Yoi. Banyak yang ngomongin lu. Excel gitu ngomongin gue ya Excel. Iya sih, emang ya gitu kalau orang lama pasti sering ngomongin. Jadi banyak panutannya. Ya udah pokoknya akhirnya gue nganterin makanan ke anak-anak band gitu. Nggak kenal lah pokoknya serendam itu. Udah selesai. 2000, pokoknya gue gak lama tuh kerja di Citos, cabut gue. 2010, 2011 udah mulai reguler. Masih ngebentuk. Dan pertama kali gua yang ngajak gua untuk jadi ngeband reguler, kalau lu kenal namanya Arya pemain gitar. Dia nggak tahu bandnya sekarang siapa ya. Pokoknya namanya Arya, dia pemain gitar. Dulu dia ketemu gua pas pulang dari ngetrip, anak long trip. Ngetrip dari Berau apa dari mana, Dumai apa mana gitu gua lupa. Ketemu gua lagi bikin ijazah, lagi fotokopi ijazah di tempat fotokopi. Ini teman sekolah apa gimana? Enggak, teman nongkrong aja. Cerita dia. Wah gitu. Wah Rik, udah itu. Iya, mau ngapain? Ini lagi bikin lagi fotokopi CV gitu, lagi bikin CV. Mau kerja di mana sekarang? Aku ini lagi nyari. Kemarin gue baru keluar. Oh gitu. Ngeband aja yuk, dia bilang gitu. Ah, ngeband lagi gue bilang. Ini nih awal mula nih. Di situ tuh. Padahal gue ngerasa kok masih ada orang yang ngajakin gue ngeband aja gitu. Kayak selalu ada tawaran buat ngeband, kayak di mata orang tuh gue ngeband gitu. Padahal gue udah gue kerja aja lah gitu. Ya udah akhirnya dari situ ketemu ngeband gimana? Ya, tapi kita buat lagu orang nih. Kita main di kafe gitu. Ngamen. Ya lu tau sendiri gue paling susah ngapalin lagu orang gitu. Karena dia taunya gue ya saat itu ngeband ya buat lagu sendiri. Ya udah deh. Ntar kita ketemu lagi deh. Gue singkat cerita ketemu sama dia, dikasih list gini. Motokopi lirik, ke warnet dulu, ngeprint, bawa ya buku, bawa kitab suci, tebel-tebel gini. Belum ada tape itu, belum ada, BlackBerry juga belum ada. Akhirnya ya udahlah, ngikutin tuh latihan. Berarti start 2010 tuh boy. 2010 baru start gua. Itu pun masih latihan, sampai setahun latihan kayak gak ada job anjing. Banda gua udah habis-habisan tuh. Ya nggak ada pemasukan, gua masih nganggur. Sampingan gua waktu itu gua dagang es. Gua diajak sama temen gua, ikut gue kerja dagang es. Gua dagang di Fatmawati, pinggir jalan tuh, dulu masih ada bolo-bolo daerah Cilandak dalam. Ya udah, sambil dagang sepi, gue parkir gue. Besokannya ngeband, wah ada duit nih, ngeband deh latihan. Akhirnya dia cariin personil di sana sini. Dapat job pertama kali 2010 itu main di restoran di daerah Ciputat, namanya Vivo. Sama Arya itu juga? Iya, sama dia. Sama band itu lah? Sama band itu. Dapat job pertama kali. Waktu itu nge-backup band. Nah ya udahlah, bayarannya 70.000 per orang. Tahun 2010. Ya udah, main sekali, terus besokannya main lagi. Besokannya nggak lanjut karena katanya terlalu ngerok, terlalu berisik karena tempatnya resto kan. Sementara sama list gua terbatas, gua nggak tahu banyak lagu. Iya, karena baru ya. Oke. Nah mulai ada tuh
jalan kebeli BlackBerry. Jadi kasih tahu sama dia, lu beli BlackBerry, ntar lu masuk grup BBM grup, nah, lu kenalan sama yang lain-lain. Oke. Belilah handphone BlackBerry. Set. Oh di invite nih, gua lupa banget siapa waktu itu. Oke banyak lah. Oh gini ya, yaudah. Ketemu Mas Didi. Di Beetle. Didi Bas. Didi ya. Mas Didi yang kemarin. Ketemu dia. Dia dari Arya juga, dari si Arya juga. Nah, dia bilang, lu sebenarnya talent lu bagus nih. Cuma memang lagu belum banyak. Untuk pertama, gua kasih job, dia nyariin job nih kan. Dibentukin band sama dia, dicariin job di kota. Oh, Mas Didi itu the best tau. Dia tuh salah satu orang yang berjasa lah di perjalanan musik gua. Orang tua tapi baik hati. Gak pernah sok senior gitu. Iya. Dari dulu. Slow banget dia orangnya. Slow banget. Yang belum nonton nanti nonton ya, ada episode gua sama Mas Didi. Nah, Terus Mas Didi nyariin job, dapet jobnya. Dapat waktu itu masih trial lah. Main sama dia, diajak sama dia, bentuk sama Ari, main di kota, di beberapa tempat di kota, terus di Sumarekon juga. Cuma mungkin nggak tembus, entah mungkin band emang belum mateng atau gimana. Pokoknya singkat cerita nggak tembus deh. Cuman trial. Nah, sering waktu yang dari BBM Group ini diajak lah gua sama Gunawan Karo gitar, Seven Chord. Oh, Seven Chord. Nah, di situ gua lama tuh. Dia baru bentuk band Top 40. Udah Seven Chord namanya. Udah Seven Chord. Seven Chord awal dulu berarti. Seven Chord awal gua Rangga, Iya. Terus Dita, Main di situ ya. iya. Total lah pokoknya. Total semua itu. Soalnya habis tersebut ada Seven Chord di jadwalnya. Kayak gitu. Iya. Anjir. Tapi Itu zaman dulu. Chord 36, Stadium masih ada, Crown. King Cross, Ya, Sun City. kita penjelajah kota guys. Nah akhirnya main lah sama dia. Nah gue ingat Mas Didi bilang lu basically-nya lu anak Jaksel dia bilang gitu. Tapi untuk skena ngamen lu kuasain dulu kota, cuma jangan lama-lama, ntar bego lu. Pokoknya patokannya motor lu lunas angsuran, udah lu berhenti. Siap Mas, gue bilang. Ya udah akhirnya singkat cerita band yang sama Ari udah nggak lanjut lah. Masing-masing udah bencar. Oh dulu vokalnya gua sama, kalau lu inget Mike Ambon apa Papua gitu ya, orangnya gemuk, nggak tahu sekarang di mana. Pokoknya vokal gua berdua sama dia tuh, ceweknya ganti terus gua nggak tentu. Singkat cerita masuk Seven Chord gua 2012 kalau nggak salah main sama Seven Chord. Nih sebelum lanjut guys, gua mau tanya, lu kan ngebandnya awal sama Arya ya? Arya. Pertama kali lu di saat itu ya, lu ada bantuin band lain nggak? Ada. Nah itu perasaan lu kayak gimana? Karena lu biasa ngeband sama Arya. Iya. Lu bantuin band itu. Ini mungkin akan seru sih ceritanya karena biasa main sama band sendiri, terus bantuin band orang dengan list lagu yang kita kuasai segitu doang. Yang gue juga ngalamin, makanya itu gimana bro? Main di mana sama band apa? Lu bantuin band? Gue lupa sama band siapa, nama bandnya apa, sama siapa aja gue lupa. Yang jelas gue pernah gantiin beberapa band top 40 untuk backup edisional, jadi serep. Ya pertama kali gue ngerasain, ya gue jadi kayak alien gitu. Gue bilang anjing gimana ya? Soalnya gue sama diri gue sendiri aja kadang masih awkward gitu. Apalagi bantuin band orang gitu, kayak ada pressure gue harus bagus gitu. Cuman ya kan masalah bagus enggaknya kan satu tim kan, Benar. nggak bisa gue bagus sendiri gitu. Maksudnya gimana ya? Ya awal-awal bisa dibilang gue banyak mengecewakan lah. Karena itu, karena kita juga baru belajar. Terus baru belajar nyemplung ke band lain, belum udah gitu bandnya ternyata genrenya kayak gua bantuin bandnya ternyata Latin, bandnya ternyata wah itu deg-degan banget aja. Asli. Jadi
saat itu mungkin yang penting ada pengganti nih biar nggak kena komplain dari outlet kan. Dulu kan Jadi gitu bang. jadi bisa dibilang opsi terakhir lah. Kalau gue bilang stok mentok lah ya kan saat itu. Kayaknya nggak apa-apa lah. Yang penting ada. Yang penting ada di situ absen nih. Oh berarti lengkap formasi. Dan kebanyakan weekend kan saat itu kan. Kayak mau izin mungkin yang bagus-bagus dapat stok mentok gua. Gitu ya udahlah pokoknya singkat cerita kayak gitu. Nah sama Seven Court gua jalan sekitar 2 tahunan lah dari 2012 sampai 2014. Ya itu main di kota semua tuh, main di kota semua. 2014 gue cabut karena cicilan motor gue udah lunas. Oh, sesuai dengan perintah. Iya. Atasan ya, atasan. Iya, gue masih ingat itu. Gue bilang, pokoknya dia bilang lu jangan lama-lama main di kota. 2 tahun cukup. Ntar bego lu, dia bilang kayak gitu. Gue nggak ngerti arti bego apa gimana. Ya udah gue ikut aja deh. Nah, gue mulai nontonin Lemon Tea waktu itu main di Margo, main di Space Kemang. Nonton sana nonton sini. Kembali ke habitat ya. Iya, dari gue balik ke rumah deh ke selatan nih. Pengen saat itu tanpa mengurangi atau tanpa mendiskriminasi secara nggak langsung di skena pergamenan kan kayak ada blokade, anak kota, anak selatan. Yes. Ya kan. Jadi terpisahnya gini guys, maksud yang dia omongin tadi itu kalau di kota tuh kita lebih whatever kamu mau kita bawain lah, yang penting cair gitu. Ada istilah YPC juga yang penting cair. Dari lagu-lagunya apapun, dangdut pun diajar. Nah untuk yang agak idealisme, yang agak menyalurkan idealis, adanya di selatan waktu itu. Ya, yang lebih bisa dibilang agak sedikit berkualitas lah. Lebih bisa ngeband, lebih kelihatan ada value-nya dikit gitu. Di band-band selatan. Tapi bukan berarti di kota gimana. Iya, enggak. Makanya gua disclaimer dari awal gua bilang kayak gitu kan. Nggak tahu itu stigma siapa yang bikin, pokoknya udah ada begitu aja. Karena band gue juga termasuk katanya misalkan penjajah kota gitu sebutan. Gue 7 kali main, 7 semuanya di kota bro. Gila, ya udah gue mau mikirnya rezeki gue lagi di sini. Iya, sikat aja. Iya benar. Ya sebenarnya kayak gitu bagi kita ya juga sih, balik ke penilaian kita masing-masing. Kalau orang bilang gitu, ya udah ya. Cuma Orang memang gitu. saat itu ya lingkungan ya di anak band tuh bener-bener yang band kota nih, jadinya gitu. Memang ada, pasti ada otomatis. Oh band ini, ada mah band kota, kayak gitu kan. Oh band ini, dia anak selatan dia, kayak gitu. Itu belum yang ini ya, belum yang Depok, belum yang Bekasi, belum yang Tangsel, belum tuh. Itu udah outsider semua itu belum tuh. Itu baru kesini aja tuh mulai Tangerang udah mulai banyak kafe, Bekasi mulai banyak kafe, Depok, SD. Kayak gitu. Kalau lu nyanyi belajar apa kursus apa gimana? Nggak ada. Gua dari SMA ngamen yang di Metro. Dulu tuh dari SMA, SMP SMA lah. Kan kita kalau sekolah kan dapat sangu. Cuman pulang kan udah gak dapat lagi kan. Pulang ya udah lu makan gitu. Kalau dari orang tua tuh gak dapat sangu lagi. Sementara kita pengen jajan, pengen nongkrong, pengen beli rokok gitu kan. Mungkin gue minta nih. Bokap juga masih kerja. Kalau ada bokap, gua nitipin atu-atu pokoknya tuh. Dari pitnya gua ambil atu-atu. Nah, gimana ya? Nongkrong lah di gang gitu kan. Jangan. Ada rokok ya. Ambil aja kali ya. Ambil mana? Metro. Ayo dah. Serandom itu saat itu boy, SMP kelas 3 boy. Rute gua dari Fatmawati ke Blok M, Metro 610 waktu itu. Dari Blok M, Pondok Labu. Kadang dari Blok M naik 79 ke Lebak Bulus. Nyandu boy, wah dapet duit nih ya kan. Asik nih. Besok kan jajan lagi. Gua berdua doang teman gue tuh yang mau, yang lain pada nggak berani. Gitu. Ya udah berdua aja kita main metro, terus lesehan kayak gitu kan. Nah pernah kejadian yang lucu waktu pas di Metro lagi ngamen, temen gue main gitar, gue suruh nyanyi, ya udah nyanyi. Ingat banget gue lagu itu lagi bawain lagu Elang Dewa. Aduh ingin terbang. Si kedengeran tuh gue teriak orang suara Metro, tantin, otomatis vokal harus lebih kuat kan. Wah selesai latihan nyanyi habis nggak? Dari situ ternyata boy. Powernya harus gimana dari situ ya? Iya
Dan nggak sia-sia ternyata kebukti gitu. Ada hasilnya. Jadi ketemu sound jelek-jelek dikit-dikit monitor pada pelit, dia udah tahu cara menanggulangi. Pakai feeling. Nah yang lucu kan selesai nyanyi tuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, udah pakai Ngolek. ya. Kasih waktu itu ada yang ngasih cepet, gope, 1.000 paling gede deh gitu. Nah, gua kan pakai topi kan gua gini. Ada yang ngasih goceng boy, goceng nih. Pas gua tengok lah guru BP gua. Kamu ngapain? Ya bu, jangan respect gua. Gua nyuruh untuk metro. Wah, thank you lah. Tapi gua harus ini ya, maksudnya ya mental ya yang kebentuk ya. Mental dulu ya. bener. Itu Karena sekarang kayaknya ya itu balik lagi. Kenapa ya? Zaman dulu pengen dapat duit lebih, ya lu otak lu main. bener. Otak main, pasang body, Iya. bener-bener emang suruh mikir gitu, Iya. muter otak. Ya namanya ngamen lah, jadi akhirnya kan ya lumayan, bisa jajan, bisa pacaran. Gue dulu juga Iya, ya paling nggak kita nggak minta orang tua lah, kita kan punya pegangan gitu di saat itu. Ya mungkin kalau yang orang tuanya orang berada, ya mungkin beda cerita ya kan, mungkin ada jatah-jatah khusus. Iya. Mungkin kalau yang menengah ke bawah ini kan, apalagi gua orang tua gua anaknya 8. Oh iya, itu dia. Saat itu masih pada sekolah kan. Yang ada gua Kan iya. Yang ada gua pulang sekolah minta uang digeplak pala gua ya kan. Masih kurang aja lu, jatah aja lu. Aduh, enggak ada. Ya udah akhirnya ngamen. Nah, stopnya itu gara-gara ketemu guru gua. Oh, nggak lanjut. Nggak lanjut boy. Besokannya orang tua gua dipanggil sekolah kan. Oh. Panggil sekolah sama guru BP-nya. Terus dibilang bukannya apa-apa ya bu, ini soalnya takutnya tertangkap Pol PP apa dulu masih ini ya kamera. Soalnya banyak kejadian nih anak-anak kayak gini dibawa sama kamera terus dibawa ke dinsos. Gue takut-takutin gitu sama anak SMP kan, wah ini ngeri juga nih. Kita nggak tahu, taunya seragam itu polisi aja. Terus nama baik orang tua kan. Nama baik orang tua. Ini banget itu. Iya, kesannya malu kan. Bikin malu. Aduh, gua liat, gua lebih ke kasihan ke nyokap gua sih. Gua kalau masalah gua dengerin guru gua bodo amat gitu. Iya benar. Ya udahlah, udahan deh, nggak lanjut. Temen gua ngajakin, gue kagak dah, gua bilang gua ngeri. Udah tuh, ya itu zaman SMP itu. Tuh, balik lagi. Gue sukanya dari beberapa teman yang mampir di sini adalah historinya kayak gini. Jadi kadang-kadang gue tanya lu kursus apa kagak, saya kursusnya di BIS. Karena emang penting banget ya, maksudnya belajar nyanyi kan bagian yang penting untuk seorang penyanyi. Iya. Tapi kan nggak semua orang punya uang buat kursus. Nah, itu. Kadang-kadang balik ketika ketemu kayak gua sama dia yang nggak punya duit buat kursus, jadinya mungkin mencontoh ya selihat masa lu aja, Iya. sedengar kuping lu gitu. Seliar itu, bener. Akhirnya biar jalanan sama waktu yang membuktikan. Iya, gitu. bener. Ya itu sih, ya mungkin versinya orang beda-beda ya setiap pemusik gitu atau setiap musisi. Ya ini versi gua seperti ini perjalanannya gitu ya. Nah dari ngamen-ngamen akhirnya kan mental yang terbentuk. Betul. Mental saat lu berada di atas stage, mau penonton lu 10 atau 100, akhirnya di situ yang terbentuk. Yang penting jangan tanya teknik bernyanyi sama kita berdua. Kayak ngerti gua. Tone production, terus belting yang gitu-gitu. Kita malah baru belajar itu. Itu tanyanya sama yang emang sekolah deh gitu. Akhirnya gue cari tahu sekarang apa sih gitu. Jadi kita tuh nyanyi nggak tahu teknik, Benar. tapi tahu memposisikan doang. Iya. Kapan harus kenceng ya gue tahu. Sesimpel gini aja boy, kalau gua sampai sekarang yang gua pegang lah, senyamannya lu nyanyi deh. Iya. Lu nyanyi nyaman gak? Senyamannya lu nyanyi gitu. Artinya kayak mungkin kalau orang yang paham, gua chord gua dari sini ya, lu turun gini. Kalau kita nggak ngerti ya kayak gitu. Wah, ini lagu ini gua nyamannya begini nih. Ya pada akhirnya kesini belajar juga sih, jadi cari tahu juga. Tapi ini sih, gue mau cerita dikit ya. Maksudnya gue pernah punya sekumpulan tamu lah. Gue kalau main di Lapiasa tuh ada sekelompok tamu yang suka nontonin band gue main. Ya. Terus dia jamming akhirnya karena dia sering datang gue kenalan, Bay.
ternyata mereka semua guru vokal. Sebuah sekolah, gue sebut aja lah namanya KBL, itu lumayan sekolah vokal ternama. Jadi teman kan, karena kita kan kalau main, kalau udah datang sering akhirnya berteman gitu. Iya. Sharing lah mereka. Teknik yang lu pakai apa boy tadi pas ada volume setting? Gua nggak tahu teknik, gua bilang. Tapi cara yang bener kayak gitu tuh, ngedain suaranya. Aduh gua nggak ngerti bro. Iya. Akhirnya ternyata dia semua obrolan bro kita jalanin, akhirnya kesimpulannya adalah mereka tahu teknik, tidak tahu medan. Prakteknya sebagai guru ya. Kita tahu medan, nggak tahu teknik. Iya. Gitu jadinya. Iya. Ternyata mereka sengaja nonton band gua tuh buat ngepraktekin ilmu yang dia suka ajarin ke muridnya, dia praktekin lah di gua. Iya. Berarti antara teori dan praktek lah ya. Jadinya ya udah temenannya jadi makin deket. Iya. Akhirnya mereka cobain kayak ada setting gua nadanya di mana, karena dia suara tinggi naik 2 naik 3. Habis dia jamming turun ke bawah dibahas tuh. Ternyata lagu tuh nggak enak ya dinaikin dari si porsi aslinya walaupun ya suara ada rasa yang hilang gitu. Sampai ke situ bahasanya. Iya benar. Keren juga ya musik gue bilang connecting people. Iya benar sejauh itu ya. Benar. Itu baru sisi bermusik ya, belum dari sisi mungkin kalau dia karena anak motor jadi nyambungnya ke motor ngobrolnya kan gitu ya koneksinya, atau ke bisnis jadi ke bisnis gitu ya. Itu guys, maksud gue di musik tuh emang luas banget. Kenapa seluas itu sih. Mungkin pengalaman dia ada koneksinya, temennya relasinya lebih ke motor-motoran jadinya banyak banget. Gua kebetulan kenal sama orang yang ngajar musik, jadinya ngobrol-ngobrolnya ke situ. Ya. Gitu, ada gokil. Iya, karena kalau di stage itu kan kita pasti bakalan hal yang umum itu ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang dari berbagai profesi yang berbeda, berbagai background yang berbeda, dan itu sebenarnya yang bikin pergaulan kita lebih luas, ketemu berbagai macam manusia lah. Kayak gitu. Kebetulan channel ini juga gue pengen ada sedikit pembelajaran tapi dari pengalaman ya. Edukasinya agak semi rock and roll lah. Kayak misalkan kayak tadi bernyanyi itu segala macam, ini kayak case-case kayak dia bantuin pertama kali tuh rasanya gimana, buat sharing pengalaman aja. Terus kayak request Bray, nyikapin request menurut lu gimana Bray? Request gue pertama nih awal-awal gue ngamen ya sebagai musisi kafe ya. Sebagai pemusik kafe, gue sempet takut sama yang request. Takut gue request. Gue apa ya kalau cek mau ngamen, benar gak ada request sih, benar ada request. Kalau requestnya pas, wah ini gue bisa nih. Kalau pas kagak, aduh anjir gimana ya. dan mungkin waktu pas dulu pertama kali main Top 40, kebantunya karena vokalisnya ada 4, cewek 2 cowok 2 kan. Nah formasi gitu, jadi wah ini lagunya pop nih, ya gue kasih vokalis yang satu lagi, si Rangga tuh. Nggak bisa, yang temen lain bisa. Kayak gitu. Cuman kan kalau pas awal-awal, aduh nggak bisa lagi nih, apalagi udah nyawer lagi. Kayak ada pressure gitu. Nah banyak teman-teman yang ngasih tahu, gue nanya gitu, kalau request tuh wajib apa enggak sih? Gimana ya, wajib apa enggak ya? Enggak sih, baik, enggak terlalu wajib sih. Ya lu bacain aja. Ntar masalah dibawain apa enggaknya belakangan gitu. Oh gitu ya, oh ya udah. Cuma pada akhirnya setiap request nih, wah genre gua nih gitu. Gua nggak bisa, gua simpen tuh kertas request tuh, gua bawa pulang. Sampai rumah, saat itu masih warnet kan, gua cari di warnet lagunya. Oh ini, gua kulik. Dengar ke teman, latihan jadi itu ya. Nah itu maksudnya zaman itu saya effort itu sih. Jadi kita di panggung, mereka tamu yang nyimak kita tuh kadang-kadang wawasan bermusik kita tuh jadi lebar dengan kita jadi temannya mereka. Ya, gitu. karena sharing gitu. Bro bawain lagu ini bro, asik nih bro, lagunya kan ada tuh yang gitu. Band gue tuh gitu banget soalnya. Ketika bawain Radiohead High and Dry doang gitu atau Creep doang, nyamper ke tamunya, bro ada yang enak bro, Karma Police, Paranoid Android, anjing gue bilang bawain gak ya, tapi emang jadinya jadi berkembang. Bener. Iya, baik lagi gimana kita nyikapin, artinya bener. Kita nyikapin permintaan
atau request dari tamu itu sebagai pressure atau sebagai motivasi kan gitu kan pada akhirnya. Kalau kita sebagai pressure ya udah nggak maju. Mentalnya udah tang mentok mulu jadi kuat. Alhamdulillah. Iya. Ya tapi nggak nutup kemungkinan ya mungkin ada yang nyimak dari awal baru belajar ngeband terus bisa ngambil makna dari obrolan gitu ya. Bukan berarti lo harus ngeband lama dulu Ya, bisa ya. buat mental, lebih ke mempersiapkan aja gitu. Oh case-nya gini, gue pernah nonton di podcastnya Ahoy, nyikapinya gini gitu. Maksud gue tuh gitu. Iya. Karena mungkin yang nonton di rumah belum mengalami itu. Jadi ketika ngalamin, oh iya gue bisa gini ya. Ada gitu lah. Jadi karena emang ya ini obrolan sharing, bukan nggak ada maksud menggurui atau judging, nggak ada. Versinya kita seperti ini, versinya lo beda, versinya dia beda, versinya si itu beda, semua akan beda. Mungkin fasenya sama, versinya aja yang beda, dan porsinya juga beda. Itu sih. Tapi setidaknya ada gambaran lah buat. Ya. Kalau gua gini, oh berarti gini nih. Kemarin kalau di cewek, kalau lu ada yang nawar gimana sih cara nolak lu? Gitu. Kan gua tanya gitu tuh. Ada yang pura-pura bego. Apa sih bang? Iya, ada yang gitu. Belaga-belaga deh, ngeles-ngeles. Ada yang ngamuk langsung ada. Dihajar tamunya ada. Iya. Balik lagi Iya, bandingnya. balik ke responnya masing-masing ya, menyikapinya ya. Iya benar sih. Terus kalau motor dari kapan Mbak suka motor-motor gitu? Motor, kalau buat main motor sebenarnya ada faktor dari orang tua, dari lingkungan, dan emang basicnya gue suka motor gede, terutama motor-motor chopper gitu ya. Kalau dari gue pribadi, gue gara-gara ngeliat apa? Motor crew. Oh, Gue dari musik dulu. malah dari musik, bukan dari klub besar atau tokoh bikers, enggak. Pure murni bikers enggak. Enggak. Musik yang giring lu ke situ. Musik yang giring gue ke situ. Gue ngeliat Motley Crue pas bawain girls, si Vince Neil-nya, terus si Nicky Six-nya naik Harley ke atas ya kan. Gue Coba buat anak panggung. pelajar itu apa itu ya. Itu band paling kalau-kalan Wah, kayak gila tahu sih. gua sih. Itu yang bikin gue langsung anjing, gue beli nih motor kayak gini. Nabung gue. Nah akhirnya main di event motor, di acara motor, di klub motor, di komunitas motor, di brand motor, main di acara-acara itu, mata ngelihat, ada rasa ketertarikan. Wah ini penting juga ya, asik juga, kita cuma foto-foto doang, mulai nanya-nanya mesin dan segala macam. Tapi lu ada basic hobi mesin itu ada dari kecil? Kalau hobi mesin enggak, semua dasarnya mungkin bisa dibilang poser lah ya. Artinya, oh gue suka looks-nya nih, gue suka tampilannya kayak gini nih, cocok sama badan gue gitu kan, untuk pertama kalinya. Dan walaupun pada akhirnya gue ngulik mesin, jadi ngulik tentang mesin, tentang apa tipe-tipe motor kayak gimana. Dan emang abang gua, bokap gua dulunya emang doyan motor gitu kan, artinya doyan ngoprek-ngoprek, terus emang main motor mungkin dari zaman gua belum lahir. Yang gua taunya pas di foto-foto zaman dulu, oh iya bokap gua punya motor tua dulu nih gini-gini, kok sekarang gila harganya. Nah, mobil gua ada WL-an ya. Nah. WL sih. itu dari situ sih. Dan mulai aktif gue motoran sih per 2018 lah ya, baru kemarin sih, belum lama. Dan ketemu sama circle-nya saat itu teman-teman dari Bitaro, Southlander MC. Gue ketemu mereka, ketemu Elpresnya yang sekarang almarhum. Dia orang yang pertama kali ngeliat gue, ini bisa jadi bikers nih, dibilang kayak gitu. Terus gue yang ngeliat pertama kali orang ini, rambut putih, gondrong, rambut sobek-sobek, rantai, motor chopper. Kita sebagai cowok gitu ya, anjing gagah banget nih. Jadi gue interest ngeliat dia interest ngeliat gue gitu. Nah udah dari situ akhirnya deket gabung sama mereka. Secara kekeluargaan, secara persaudaraan, mereka benar-benar sangat membantu sih menurut gua. Ketahuannya tuh pas pandemi.
balik lagi ke pandemi deh nih. Dikit lah boleh. Dikit aja ya. Cerita pandemi dikit boleh lah. Pas pandemi ya di lingkungan motor gue tuh nggak ada yang musisi, cuma gue doang. Nggak ada yang bekerja di bidang musik atau di seni kreatif, nggak ada. Yang lain pengusaha, ya lawyer, ya orang kantoran segala macem lah. Jadi gue ngerasa unik sendiri gitu. Tapi ya sekedar kita sama-sama suka motor, sama-sama suka hobi motoran, touring dan segala macam, modifikasi, ya udah, that's it. Gitu. Nah pas pandemi, gue nggak pernah tahu ternyata sebrotherhood itu keluarga gue. Gitu. Kita nggak ada job setahun 2 tahun, pemasukan nggak ada, pengeluaran banyak. Dan setiap bulan gue dapat support dari mereka ada aja, walaupun nggak banyak lah bisa dibilang. Bener. Dan itu sih gue kaget, lu kok mau sih apa? Lu juga kan sengsara ya pandemi ya? Gitu. Maksudnya kok lu mau gitu ngebelain buat ngasih kepercayaan ke gue, ngasih support ke gue kayak gini. Ya udah, di situ gue mulai berasa yang namanya yaudah di brother gue. Gitu. Dan situ mulai tadinya iseng main motor sampai yang beneran nyandu sampai yang sesayang itu gitu. Karena hatinya kecolek guys. Nah, itu kalau hati udah kecolek, waduh, jadian deh. sampai sekarang akhirnya jadi gila motor. Padahal tadinya gara-gara ngeliat motor itu doang. Dan main motor itu ternyata sendiri nggak enak. Bener. Sendiri berdua tuh nggak enak main motor. Lu punya motor bagus, motor keren, jalan riding sendiri berdua ya. Tapi kalau udah 10 motor, 20 motor, wah gila, kayak cuman motor di Jakarta doang gitu ya, itu kayak healing banget sih menurut gue ya, buat gue pribadi gitu, kayak wah gila gue seneng banget nih. Motor salah satu cita-cita gue juga, cuman belum kecapai aja. Mudah-mudahan segera tercapai Betul, bro. amin. Karena gue ngelihat yang begitu tuh lebih ke ya kapan jodohnya datang. Iya benar. Gue selalu tertarik dengan motor-motor karena pernah kecil setiap sore gue udah ajakin jalan-jalan pakai sespan gitu. Nempel di sini ya. Iya. Sampai bokap pernah bilang kalau lu laki-laki terus lu doyan motor, lu harus punya Harley kapanpun. Benar. Bokap gua bilang gitu. Karena yang di rumah Harley ada 4 dulu. Bokap gua, kakek, sama teman gua tuh ada. Jadi kalau sore suka ngikut gua dibonceng. Iya. Pak kakek gua boncengin cucunya, gua bonceng bokap jalan muter. Anjing pas gede kenapa dijual be? Sekarang gua itu tuh fotonya dong. Itu sih kenangan-kenangan yang kayak gitu yang bikin Jadi kayak iya. Cuman nggak gue bikin terlalu menghantui, maksud gue. Iya. Gue pengen gak gitu loh. Karena ternyata hidup nggak selurus itu. Benar. Ya hal-hal kayak gitu kan biasanya kan mampir sesaat kayak emang tiba-tiba inget. Kalau dia bawa nih, gue pasti cobain dong ya gitu lah buat ngobatin gitu. Iya. Ya, gue pun fasenya sama kayak misalkan main motor, awal-awal pasti main sesi kecil terus dimodifikasi, di custom gitu. Terus mungkin itu faktor salah satu manusia yang gak pernah puas ya ibaratnya gitu. Jual lah, upgrade naik cc lagi, jual lagi, upgrade naik cc lagi, ya sampai akhirnya berada di cc yang ini kayaknya cukup nih gitu. Karena mikir kebutuhan juga kan, artinya kebutuhan gue pakai motor ini untuk ini, berarti gue harus menyesuaikan kebutuhannya si motor ini seperti apa, maintenance-nya gitu. Termasuk uang di sana. Benar. Termasuk ya itu artinya ya kita juga punya prioritas lain, kayak itu kan. Jadi jangan sampai kalap juga, gitu. Tetap harus rasionalis juga lah. Yang penting ketika stres datang selalu ada yang setia ya. Itu sih. Bener. Gue motor gini aja stres gue ngalayap, ya kan? Lagi punya motor itu. Ngalayap kemana aja, yang penting kadang ngopi doang sendiri gitu, udah ngadem cabut balik lagi. Itu yang gue lakuin pas pandemi boy. Pas pandemi kan nganggur,
jam tidur semau-maunya, jam makan semau-maunya, jam main semau-maunya. Pokoknya udah pernah satu malam gua nggak tahu tidur jam berapa, kayak dari sore jam 3 gua tidur. Bangun jam 12 malam gue. Gua bingung gua ini hari apa nih ya? Ini hari apa ya? Jam berapa ya? Terus bingung mau ngapain kan? Ya memang sih di rumah wifi ada gitu kan, mau internetan ada. Bosen gue, Iya. bosen juga mau ngapain, mau nonton film, mau YouTubean, mau ngapain. Cetakannya cetakan lama guys. Lu lahir tahun berapa? Gua 8. Nah itu masih cetakan lama, jadi ketemu fase itu tuh bukan Iya. senang gitu, Iya, benar. malah stres. Kita nggak bertahan gitu. Iya. Mungkin kalau sekarang bisa 4 jam 5 jam depan layar, Nah itu kita puyeng. mata makin anjing ngapain lagi gitu. Bener. Itulah kelebihannya orang-orang old school lah ya. Iya. Dikasih apa yang ngeflat gitu malah nggak ada. Iya, bener. Kayak nggak bergelombang gitu. Iya, ya bosan juga pada akhirnya, ya real life juga gitu kan pada akhirnya. Nah bangun jam 12, anjing gue bingung gabut ngapain, orang-orang juga anak-anak pada molor gitu kan. Ya udah, gua pakai jaket, pakai sepatu, rapi-rapi, pakai headset dengerin lagu, bawa motor dari Fatmawati, Kuningan, Sudirman sendirian aja dengerin lagu. Berhenti di Blok M, ngopi, Starling, jalan lagi. Dapat lagu. Ya udah catet deh di tengah jalan. Segabut itu. Yang mungkin beberapa hasilnya ya jadi konten gitu kan. Sekedar buat postingan di sosmed. Hal-hal kayak gitu sih. Yang maksudnya ternyata motor itu ya bisa bikin lu bisa menyelaraskan kewarasan lu sendiri Iya, gitu. benar itu dia. Karena kita butuh kewarasan saat itu, menstabilkan kewarasan. Pemasukan udah nggak ada, otomatis Minimal pikiran minimal otak dapat oksigen lah, ya kan? Otaknya nggak bengkok gitu ya, Bang. Ya kalau bener, kalau urusan perut ya nasi sama Indomie udah sehari-hari deh. Iya kan, nasi Indomie bansos gitu kan, sarden udah sehari-hari deh, ya udah deh perut udah aman dan nih. Kan otak yang nggak aman. Parah sih. Dari mungkin kita yang biasa tiap malam ketemu panggung, biasa warawiri aktivitas orang gila kalau aktivitas orang outdoor deh, orang lapangan gitu. Tiba-tiba stuck diem, ngapain anjing? Iya benar. Kalau nggak otak yang diserang, akhirnya Sakit, badan sakit, fisik sakit, berawal dari otak. Wah berarti otak gue harus butuh oksigen ya. Udah bodo amat deh, gue motoran aja deh. Happy gue setelah itu, lumayan kayak lega, kayak orang habis curhat gitu kan. Iya benar. Walaupun besok ada gitu lagi. Repeat ya. Iya. Pengalaman motor bro, maksud gue kan dinamikanya kan klub motor ya, kalau Iya. gue bilang Southlander kan klub motor kan identik dengan jalanan ya. Iya. Jalanan nggak semuanya tuh klub motor, Ya, ada komunitas, gangster, ada ada gangster. segala macam. Itu suka ada obrolan itu nggak sih Bro, di komunitas lo? Pasti ada sih. Dinamika gangster tuh Kalau sangat mengganggu. jadi gini, kalau di Indonesia itu sebenarnya yang namanya gangster tuh sebenarnya nggak ada. Gangster motor ya. Kriminal aja tuh Bro. Itu mah kriminal aja udah. Iya. Kriminal yang menggunakan motor. Iya. Dan mereka menamakan dia sebagai gangster gitu kan. Dan rata-rata yang gangster gitu kan ya satu saya kayak anak-anak masih ABG atau yang masih umur tanggung gitu. Yang tua-tua mah kagak ada boy. Yang tua-tua kalaupun emang gangster jatuhnya mafia. Dan dia belakang layar biasanya gitu, nggak ngurus-ngurus sampai situ. Kalau komunitas lu motor gede ada yang pernah kena begal? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Belum pernah ada sih kejadian kayak gitu. Kalau naik motor ya, kalau naik mobil gua nggak tahu, mungkin namanya di jalan iya. tiap orang kan punya pengalaman masing-masing tuh. Kalau di motor sih Kan identiknya tuh di motor sendirian, dipepet, disajam, disempi gitu. Kalau bikers kayak komunitas lo gitu, jadi gini, jarang gue denger sih. kalau motor itu, kalau gua kan MC, Motorcycle Club. Nah, ada yang namanya Motorcycle Club, ada yang namanya cuma komunitas. Nah, itu beda nih, bedanya MC sama komunitas. Kalau komunitas kayak misalkan lu sesama
pengguna Suzuki Satria misalkan gitu. Ya Satria semua, Air King semua. Kalau klub bedanya punya dia lebih ke organisasi, dia punya struktural, mulai dari presidente, vice-nya, terus sekretarisnya, humasnya, segala macam itu ada strukturnya. Dan punya hierarkinya masing-masing, kayak misalkan, oh lu kalau mau masuk klub gua, minimal sesi lu gope ke atas gitu, gope ke bawah belum bisa. Ada yang kayak gitu, ada yang khusus Harley aja, ada yang khusus chopper aja, ada yang khusus motor cross aja, macam-macam lah, punya ini yang masing-masing. Nah, kalau bicara soal gangster, yang setahu gue ya, pengalaman gue, gangster atau gue lebih nyebutnya begal sih, lebih ke begal sih. Yang mereka yang biasanya punya komoditi, punya perkumpulan yang buat ajang jago-jagoan, yang dimana orang-orang, kalau gue bilang sih anak ABG masih masa pencarian jati diri lah. Nah, yang gue tahu masa probationnya dia, lu kalau masuk sini gua tes dulu. Nah itu yang kayak ngebacok orang kayak gitu, serandom itu, kacau gitu. Kayak gitu-gitu. Dan itu sama sekali bukan klub motor, sama sekali bukan komunitas, ya memang bocah-bocah gabut kriminal aja. Kriminal aja tuh. Kadang emang nggak ngerampok motor atau nggak ngerampok apa barang-barang, enggak, ya emang kayak gitu aja. Tapi ada juga yang memang tujuannya memang mau harta, ngambil handphone, ngambil dompet, ngambil tas, ngambil motornya. Ada juga yang kayak gitu. Itu sih, itu brengsek sih menurut gua. Kayak gitu. Gua pernah punya pengalaman nih main di Vitu waktu itu. Main di Vitu, ada bikers nih datang. Kan selewat-selewat. Kalau gua di zaman kuliah di Bandung tuh Brotherhood kan. Brotherhood MC. Ya akhirnya gue sedikit tahu lah tentang Brotherhood itu apa. Gue lagi manggung, cek itu Brotherhood nih. Siapa nih? Gue bilang 3 orang datang. 3 orang datang, terus ada bikers dari Jepang kalau nggak salah datang juga, nyusul dari lift. Pas gue samperin, ini kayak sering gue lihat nih orang, Kang Budi Dalton. Nonton di Vitu kan. Terus akhirnya karena gue tahu historinya kayak gue ya pernah nonton segala macam, gue samperin, halo Kang, apa kabar? Di Bandung dari Sunda juga ngobrol lah Sundaan. Dari mana Kang? Ini jemput bikers dari Jepang. Mau ada acara lah di Bandung. Manggung, request segala macam. Bubar nih ceritanya. Dia langsung gas ke Bandung ini. Iya. Dengan bikers itu, yang dari Jepang itu. Hah? Gue bilang, ini nggak tidur dulu Bang, istirahat gitu. Kagak, gua ini jemput dia doang. Langsung gas lagi, anjing gue bilang. Istirahatnya minum, nonton band. Gendeng gue bilang. Gitu. Kayak apa, ngeresnya dia seperti itu mungkin ya. Ya mungkin nggak jauh gitu lah, kayak lu lalu touring kemana, lu capek kan? Atau pengen slow dulu, ya gitu juga paling nonton. Ngeres dulu, istirahat dulu, nyari dulu ngerokok. Kayak lagi aja enggak. Walaupun tengah malam itu aja ngegas langsung. Udah jadi hal yang biasa boy, itu buat bikers. Dan mereka biasanya lebih mendingan jalan malam karena ngindarin macet. Nggak kepikiran ada begal, nggak kepikiran ngantuk apa. Yang penting nyampe tujuan cepat gitu. Apalagi Jakarta Bandung, kalau berangkat pagi atau siang selesai lu di jalan. Parkir berjamaah, macetnya kan, macet, motor overheat, ya kan, itu udah paling banyak PR itu. Kalau malam tinggal jalan, mesin adem, cuaca. Nah, pemikirannya kayak gitu. Jadi terutama motor-motor yang mungkin motor tua atau motor cc besar, mereka bener-bener menghindari yang namanya overheat. Udah ketemu macet, udah stres, udah capek segala-galanya. Emang harus lari tuh motor. Emang harus lari. Nggak bisa diajak pelan gitu. Nah, nggak bisa. Kecuali ya di beberapa tipe motor mungkin ada yang masih bisa menyesuaikan dengan struktur jalanan di Indonesia atau iklim di Indonesia gitu. Karena ya itu mesin tuh tercipta, dia punya ini yang kelebihan kekurangan masing-masing boy. Gitu.
Jadi itu hal yang udah lumrah banget, kayak kita ngeres yuk, sebotol 2 botol lah ibaratnya kayak gitu kan, ngeres, minum, nonton live musik. Berangkat lagi yuk, mumpung masih jam segini nih. gitu kayak gitu doang kasarnya. Iya. Cuma sejam band kelar kan mana cabut aja tanggung lagi aja. Kalau kita kan orang-orang yang nggak biasa bermotor-motoran gitu. Kayaknya nggak mending molor dulu ya sejam 2 jam dulu kali gitu. Tapi ngomongin motor nih, gue selama ini kan gue di Kuningan Jakarta tuh gue selalu kalau nggak kereta Bis travel bis. Nah ceritanya pandemi, duit habis bro. Punya sisa gocap, tapi gue kangen sama anak gue. Gimana caranya gue pengen balik gitu. Di Jakarta juga gak ada kerjaan. Nekat gue pakai Mio. Cita seenak ini ya di motor gitu. Gue ya lu bayangin lah pakai Mio Jakarta Kuningan kan 6 jam gitu. Gue peduli amat, gue Cikampek bercapek sebatang dulu, ngopi, jalan lagi. Pas nyampe ke rumah tuh yang bener-bener anjing tahu enak gini gue dari dulu gitu. Ini itu cuma pakai Mio, apalagi pakai motor kayak lu emang buat touring. Akhirnya gue gas lagi Jakarta Kuningan akhirnya gue beli motor sehat gitu. Gue pikir ya tapi bisa bekerja juga. Akhirnya gue beli yang baru keenakan bro. Bini gue yang marah, ngapain sih lu motor udah ganti masih aja pulang-balik pakai udah yang motor yang baru buat lo kerja. Balik aja di trap. Gue seru di jalan gue bilang gitu. Jadi agak cepet aja, jadi 6 jam jadi cuma 5 jam gitu, agak irit karena bisa geber. Itu aja berarti ada rasa candu kan dari situ kan? Candu. Iya kan, ada rasa candu. Ya itu hal-hal yang kayak gitu yang kayak mungkin orang katanya capek banget nggak sih lu? Pegel banget gitu, tapi mikirin gitu. Iya. Gue ngejalanin seru aja. Itu loh yang susah di kabin berhenti, telur asin dulu ya, dipotek ngok gitu-gitu. Itu tuh. Enak banget deh. Nah ini edukasi juga nih sedikit nih. Jadi kalau kita riding, mau itu motoran mau itu mobilan ya, di jalan dalam jangka jarak jauh, misalkan perjalanan lu dari Jakarta ke Kuningan 5 jam ya misalkan. Nah maksimal konsentrasi manusia itu umumnya 3 jam. Jadi lu di bawah 3 jam lu udah harus ngeres. Kalau enggak, lu nggak dapet oksigen, dehidrasi. Mungkin bisa lu di lampu merah berhenti sebat terus minum air, bisa. Tapi cuma nggak kayak gitu. Lu harus, karena kan lu begini terus 2 jam, 2 jam setengah. Di bawah 3 jam lu harus ngeres. Lu selalu ingetin, udah jam segini nih, gua ngeres dulu deh. Sekedar lu kercak, rebahan tipis, ngopi, atau makan, cuci muka. Itu beda boy, langsung lumayan ada energi baru lagi. Refresh lah. Nge-refresh. Karena kalau lu bablas 3 jam sampai 4 jam selesai. Yang udah kejadian kecelakaan seperti itu. Gitu. Jadi target. Atau mungkin kuat nih gua ngerasa kuat, tahu kayak halu lu di jalan gitu, kayak apa ya? Nah, itu. Jadi tingkat konsentrasi manusia itu maksimal 3 jam. Ya mungkin orang punya fisik yang lebih kuat atau apa? Ya beda-beda. Beda lah ya. Tapi yang umumnya kayak gitu, yang disarankan seperti itu. Makanya nggak cuma asal gebar-geber atau turin-turinan aja, tapi harus tahu ada part-part yang pentingnya. Itu di situ sih edukasinya. Gue selalu bilang ke teman-teman yang biasa kan anak band banyak tuh pada mudik motor gitu kan. Lu mudik kemana? Gue ke Jawa Tengah kemana gitu. Nih gue saranin 2 jam setengah lu break, gue bilang gitu, ngeres. Gitu bay. Iya, walaupun lu gak capek-capek amat, lu ngeres aja dulu. Bener-bener. Karena itu, iya, tingkat konsentrasinya, karena lu dehidrasi bukan tenggorokan doang, otak lu juga gitu. Kalau yang dia omongin tadi barusan halu di jalan, ini yang terakhir gue jatuh nih di motor. Itu memang ternyata ada gitu halu. Jadi fokus lu ada nih, bawa motor kecepatan juga lu lihat kok di situ 70, oke lah aman 70 nggak 90 nggak cepet juga gitu. Tiba-tiba pandangan lu cepet jalan jadi kecil bay. Nah, itu
Itu ternyata hal-hal tuh kayak gitu. Itu. Jalan tuh kan segede gimana sih, motor segede apa sih? Jalan gede banget. Jadi gini, Bay. Hah, gue kenapa nih? Wah, gue bilang gue pelanin. Gue lihat tuh kilometer jadi 40, 30, gue pelan aja. Gue cari garis putih nih, jatuh juga. Anjing, nyusuk semua. Anjing, itu kali hal-hal. Iya, ya hal itu kan sebabnya banyak bisa jadi lu mungkin dasar emang lagi kondisi kurang fit gitu kan. Dari berangkat lu kondisi kurang fit, entah kurang tidur, kurang istirahat atau gimana. Atau bisa jadi asupan yang lu masuk, apa lu lagi gigs kan, jalan gitu kan, beda-beda lah ibaratnya kayak gitu. Cuma kalau emang dalam kondisi sober, dalam kondisi fit aja lu sebelum 3 jam lu udah harus break gitu. Jadi ya bisa bilang SOP-nya kayak gitulah gitu. Yang paling aman lah itu. Itu gue alamin banget sih itu. Lu kuat-kuatin gitu sampai lu anjing mau pelan aja lah. Emang nggak bisa jalan gitu. Iya. Lu jatuh, anjing udah jatuh kaget kali badan set. Hah, bangunin motor lagi, jalan normal lagi. Iya. Tapi setelah itunya baru berasa berdarah, baju robek kali itu anjing. Iya, gue pun tahu itu juga ya setelah ngalamin jatuh juga sebenarnya. Iya. Darah di mana-mana nggak berasa, udah jalan aja. Pas udah nyampe, udah ngeres, duduk aja setengah jam. Anjing, kok ngilu ya? Waduh, gila. Nggak enak ternyata. Berasa kuat kan, Berasa kuat. Nggak taunya nggak bisa dilawan. Nah, sebat lagi lah. Ngobrolnya seru guys, soalnya jauh banget beloknya jadi motor. Sama ini boy, gue sesuai pengalaman gue kalau touring jauh ya. Terakhir itu gue Jakarta Jogja Jakarta motoran tanpa towing. Kalau berangkat masih sanggup lah, masih tenaga masih oke. Nah, pulang itu kan kita bawa dengan energi sisa-sisaan. Di sana ada aktivitas. Udah ada aktivitas di sana. Balik itu udah energi sisa-sisa lah, tenaga sisa-sisa. Antisipasi gue biasanya selain break 2,5 jam, 2 jam sekali, gue selalu pasang lagu earphone. Pokoknya lagu tuh standby deh. Mau tuh pokoknya udah jalan aja tuh lagu berjam-jam gitu. Sama makan ini yang permen karet. Jadi itu aktif kita. Jadi nggak diem gini, nggak bengong. Minimal itu. Gue selalu prepare itu kalau touring jauh. Wah, touring jauh nih, hampir Maret udah beli persiapan itu. Ya kalau emang ngantuk parah banget ya cutting bing atau apa gitu. Itu buat di jalan tuh. Kalau emang lu gabut banget, emang lu bete banget, ya udah ngilangin itu sama tetap fokus konsentrasi. Kalau kayak tidur di jalan itu udah biasa lah ya, cuma biasa. Matras. Atau di pom bensin, di musola, di masjid kayak gitu-gitu ngeres. Kayak gitu-gitulah. Kalau jaket kulit kan identik dengan ya kalau di motor-motor kayak kelas lu kan vest, pakai vestnya gitu tuh. Kan semakin dekil kan semakin punya banyak cerita bro. Ya bisa dibilang kayak gitu. Semakin dekil semakin ini lama nih, banyak sejarahnya nih. Karena emang nggak ada yang nyuci vest, nggak pernah gue nyuci vest gitu, nyuci jaket nggak pernah, jemur aja udah. Baru gue mau nanya kalau dicuci lu marah nggak? Nggak, gue nggak pernah nyuci gue. Biasanya kalaupun dicuci itu patchnya, jadi di vest itu kan ada patchnya yang kayak bordiran gitu. Kalau emang misalkan kotor banget nih, kan berarti kan artinya lu nggak kelihatan bentuknya tuh, udah nggak kelihatan bentuk, itu harus kita bersihin. Itu yang paling penting. Kalau kulitnya sih, ya kalau emang kulit yang bagus mah mau 15 tahun juga awet-awet aja. Iya. Saya kejadian tuh jaket pang gua tuh dari zaman gua kapan tuh, dekil udah debu semua, dicuci sama bini gua. Jadi bersih ya. Aduh, gua ini jangan dicuci. Jadi nilai apa aja gitu. Iya, estetiknya hilang gitu. Aja estetik. Jadi pola pikir gua sama bini gua seberangan di situ tuh. Menurut dia bersih itu bagus. Menurut gua aduh, itu dia. Kan emblemnya jadi bersih ya, nggak dari udah kucel-kucel. Sebenarnya dijemur aja udah cukup lah gitu ya kan, kena sinar matahari gitu. Kalau keringet-keringetnya jemur dibalik juga aman. Iya. Jadi lucu banget ya.
Bini gue balik marah. Lu udah gue cuciin bukannya makasih katanya. Malah komplain ya. Jadi sih orang cewek gitu ya, risih. Apa sih kotor banget nih? Gue abis pakai ngeliatin kadang kan apa ngobrol sama teman-teman ngopi di pinggir jalan, pegel badan rebahan aja tuh trotoar pakai jaket itu. Gue pikir emang jaketnya juga enggak amat, nggak eksklusif banget buat gue. Iya. Pakai aja. Emang jaket tempur lah, udah jaket tempur lah itu settingan tempur deh. Ya malah dicuci. Baik ke musik baik. Ya. Kalau ternyata kan lu suka motor emang awalnya dari musik ya. Ya. Musik akhirnya lu lihat Motley Crue, terus ketertarikan ke motor jadi gede sampai sekarang lu jalanin lah Sublander yang buat klubnya. Terus musik dan motor, kan klub motor tuh identik dengan apa? Dengan musiknya ya, genrenya apa gitu. Itu emang terpatok gitu apa? Enggak sih, Bay? Pada akhirnya sebenarnya enggak sih. Pada akhirnya ternyata enggak. Mungkin itu tuh kayak culture sih. Musik dan motor, kayak anak motor tuh biasanya musik tuh kayak gini. Itu culture aja. Kayak motor, rock and roll. Ya. Ternyata main dangdutan juga. Nah, itu ternyata enggak gitu. Enggak, kan? Jadi ya memang ada beberapa bikers yang tetap menjaga culture itu. Sampai dulu tuh Elpres gua almarhum paling anti, lu nggak ada lu bikin acara dangdut ya, dia bilang gitu, nggak ada lu, harus rock minimal reggae lah kalau mau goyang gitu kan. Jadi ya udah memang yang culture-nya anak-anak motor gitu, ya reggae, ya ska, ya punk, ya rock and roll, nggak ada dangdutan gitu. Cuman kan di beberapa bikers yang lain ya caranya dia apa berekspresi, hiburan dangdut ya udah is okay juga sebenarnya, nggak ada masalah juga. Itu persepsi masing-masing aja kalau masalah kebijakannya kan ada di karena ada ya. Sebetulnya ya kalau presiden lo mengizinkan ya gas gitu ya kayak gitu ya. Pada akhirnya sekarang bebas aja sih. Iya sih, gue lihat sih bebas aja di yang nge-pop juga ada. Ya, malah bikin festival satu klub motor ada popnya, ada klubnya, jadi gitu ya. Jadi punya sajian lebih asik ya, gue bilang. Lebih beragam lah, lebih bervariasi. Terus masyarakat lain yang nggak di luar klub dia pun kan ya masih bisa nikmati. Jadi bisa menikmati si parade musik itu. Benar. Karena mungkin acaranya juga terbuka untuk umum ya. Ya. Acara intern gitu ada nggak sih, Bro? Ada ya. Kalau kayak private party atau acara internal ya biasanya ada kayak pelantikan. Kalau probation gitu ada, cuma biasanya nggak kita publish. Itu internal aja, nggak pernah ada ritual itu. Ada kayak misalkan member baru nih, member baru. Jadi yang udah tuh kayak gini, bang, gue bisa nggak masuk ke lu? Misalkan gitu lu, baik, gue bisa nggak masuk ke motor lu? Nongkrong dulu aja, gue bilang gitu. Nongkrong dulu aja, lu belum pakai face yang sama gitu, nggak apa-apa nongkrong dulu. Sering riding, kenal dulu sama yang lain. Lu ngerasa PDKT dulu, lu udah ngerasa nyaman, lu udah siap mau masuk probation, ntar anak-anak yang koordinasi gitu. Oke bang, gue mau nih, cerita gitu. Nah tiba teman anak juga kan ngeliat, oh ini kayak cocok nih, kayak masuk lah kategorinya itu. Yaudah, naikin ke probation. Biasanya ada beberapa, bukan pelantikan sih sebenarnya, ya basa-basi culture aja lah gitu, buat dia naik, sehingga cerita dia naik ke probation atau prospek, dan dinilai lagi selama prospek performanya dia seperti apa, bagus apa enggak, gitu. Apa jarang nongol, minimal biasanya kalau kayak gitu, kalau misalkan riding jarang, tetap aktif di grup, tetap ada interaksi gitu, karena kan semua orang juga punya aktivitas masing-masing, dan kita nggak bisa memaksakan itu, event itu mandatori gitu ya, karena ada beberapa asas yang dijaga tuh, kayak misalkan nggak boleh, yang pertama nggak boleh ganggu soal ibadah agama apapun. Misalkan kayak hari Natal nih, kita touring di sini wajib gitu, ini lagi Natalan ya nggak bisa ganggu gugat gitu. Itu harus ada asas-asas kayak gitu.
terus toleransinya tinggi, terus kayak soal sudah juga ya kalau gitu mah. Ntar gue cek. Aman. Itu asas pertama, nggak boleh mengganggu ibadah. Aktivitas motor tidak boleh mengganggu ibadah. Terus yang kedua, aktivitas motor tidak boleh mengganggu prioritas keluarga, misalkan kayak itu keluarga atau ada pernikahan atau ada yang sorry itu berikan berduka gitu kan. Jadi lo bisa paksa dia buat datang hari itu karena misalkan walaupun udah bikin schedule ya. Ya walaupun udah bikin schedule, udah terencana lah. Oh tanggal sekian kita touring. Nah tanggal sekian itu dia lagi berduka. Ya kita nggak bisa. Nggak bisa gitu. Ya paling tetap yang ada malah kita datang dulu ke acara dia, berduka ke acara mereka, habis itu kita lanjut acara lagi nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih asas-asas yang paling dijaga gitu. Ya sama yang ketiga pekerjaan. Sampai jadi member berapa lama biasanya? Per person beda-beda. Ini beda-beda sih, tergantung performanya sebenarnya. Ada yang cepat, ada yang lama banget. Yang paling lama banget 2 tahunan, 3 tahunan lah. Dari prospek ke full member gitu ya. Mungkin kesibukan dia sendiri yang calon itu ya. Sebenarnya balik lagi ke dianya. Iya. Kalau mau cepat atau mau lambat, kembali lagi ke si ininya, personilnya ini. Gue udah paham gue tuh. Kayak karena gitu. Sering banget kan lihat di page-nya prospek gitu-gitu. Kalau pelonco gitu ada nggak sih? Bukan enggak kayaknya. Pelonco sih kayaknya enggak. Ya kalau bahasanya pelonco sih sebenarnya enggak ya kayak ospek lah zaman dulu. Ya iseng-iseng jahil cowok lah, standar lah kayak gitu, ada sih kayak gitu. Ada ya. Dan tiap MC biasanya punya culture yang beda-beda gitu. Entah mandi oli ya gitu lah, atau kayak misalkan gue spill dikit deh, lu telanjang terus patch lu ditempel di badan lu pakai lem kayu. Belakang nih kan ada patchnya tuh, nama klub gitu kan, ditempel pakai lem kayu, lu muter berapa kilo gitu kan sampai angus badan. Nah ntar dari situ baru kasih selamat apa peresmian lu, oke, welcome to the family kayak gitu. Ada kayak gitu-gitu mah ada. Maksudnya pelonco bukan berarti penyiksaan enggak ya? Enggak, lebih ke hal-hal konyol. Iya, hal konyol yang ya sebenarnya lebih ke ngetes fisik aja sih, maksudnya ngetes mental juga. Nyetot motor ditanjakan. Nah, gitu ada ya. Ada. Itu bukan berarti nyeksa lu enggak, tapi suatu saat lu bakal ngalamin itu. Bener. Ketika lu jalan 2 atau 3 motor, kalau misalkan lu jalan cuma gua nih, terus temen lu motor mati total gitu, dan harus disetut, lu nggak bisa, ya lu nggak bisa kayak gitu. Tapi edukasinya ada udah. Nyetutnya caranya gini, dikasih tahu pasti. Iya. Ada caranya gitu. Kan tiap motor kan beda-beda nih tipenya. Nah yang disetut bagian mana ini? Bagian mana yang sekiranya kuat gitu kan? Kayak misalkan kayak motor biasa kan standar tuh. Jadi kalau orang nyetut nginjek knalpot tuh salah sebenarnya. Karena bisa copot knalpotnya kalau misalkan ngantem step kakinya, stepnya itu yang diambil. Nah kayak gitulah. Anjing nih podcast gue paling liar nih. Udah, tapi yang penting tadi musik udah kalian simak dari awal ya, maksudnya pribadinya bintang tamu gue, Ibai ya tau lah bermusiknya juga udah sampai mana. Ini hobi yang nyambung juga sama musik sebenarnya. Kalau safety riding tetap ya, selain tadi 2-3 jam berhenti itu apa lagi equipment ya? Yang pasti helm sih. Helm udah pastilah. Helm jangan begadang malamnya apa gimana gitu. Ada nggak? Kalau gitu? Kita bilang jangan begadang susah juga ya. Kalau emang orangnya susah tidur gitu, susah juga. Nah itu ya sebenarnya prepare-nya yang bagus ya emang harus tidur, harus istirahat dulu sebelum perjalanan jauh ya. Harus istirahat fit dulu. Ya, badan kondisi harus fit dulu kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Cuma kadang prakteknya celana pendek gitu. Oh nggak boleh. Nggak disarankan. Kecuali ya sebenarnya bukan nggak boleh sih. Ya bebas-bebas aja. Juga buat lu nya gitu. Lu nya oke nggak gitu. Kalau bukan berarti ada peraturan nggak bisa celana pendek ya. Enggak. Gue sering celana pendekan gitu. Cuman gue tahu kondisi cuman riding dekat-dekat nih. Gue kalau touring jarak ini motor panas anjing. Iya. Mahal lu. Nggak ada sih kayak gitu jauh pakai celana pendek lah. Itu sih kayak nyeksa diri lu katanya. Maksud gue kayak gitu. Iya.
Jadi standar safety mah ya masing-masing prepare aja. Karena masuk sebuah klub pasti dikasih tahu lah. Ya, Kalau mau touring begini nih. Ya. Nanti biasanya hamin seminggu. ada brief juga. Kayak misalkan prepare your engine, prepare yourself kayak gitu-gitu. Artinya lu cek kesiapan motor lu sama kesiapan diri lu, kesiapan badan lu itu. Misalkan motor lu ada yang trouble gitu sebelum touring, itu menurut kan apa pertemanan itu kan yang kadang-kadang jadi ngumpul, ngalisin motor dia gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau touring itu tergantung nih, bisa ada rombongan itu taruh misalkan 20 motor dibelah berapa kloter. Karena kalau lu langsung full misalkan 30 motor gitu satu kloter itu nggak bagus. Riskan masalah yaitu kecelakaan. Misalkan yang di tengah trouble tiba-tiba mati, yang belakang bisa berurutan. Jadi digunain diterapkan pembagian kloter-kloter itu. Nah, misalkan di kloter pertama nih, kloter 1 10 motor. Yang tengah trouble nih, tau-tau mati tengah jalan. Yang depan nggak ngeliat kan, yang belakang ngasih tahu. Yang belakang biasa itu ada, dia punya road captain, jadi kapten di jalanan dia, atau ada sweepernya. Nah, di belakang misalkan 5 nih, nah yang 4 nih nemenin yang trouble nih. Nah, yang 1 ngejar yang depan, kasih tahu. Tapi kalau pakai konektor kayak gitu, biasanya tinggal ngomong sih. Si ini trouble nih, Titik ini berarti. Oh yaudah, berarti depan melipir lu nungguin. Kalau emang sekiranya bisa putar balik. Kalau emang ada yang putar balik ada? Ada putar balik nemenin si. Nggak haram ya hukumnya, nggak haram. Kirain udah di sana balik lagi. Enggak. Kan udah nggak terjangkau ya. Jadi udah nggak terjangkau gitu. Kalau udah nggak terjangkau, ya biasanya mereka nunggu di depan. Oke, gue tunggu di sini ya. Gitu. Kan kalau kita masih tergantung trouble-nya juga ya. Ya. Trouble-nya nggak ribet-ribet amat. Harus sih. Tergantung trouble-nya juga apa. Ya. Kayak gitu sih. Cing, seru nih obrolannya. Pokoknya poinnya no one left behind lah. Jangan sampai saudara lu trouble sendirian di jalan gitu, antar nemenin. Anjing sejam setengah kacau. Nggak apa-apa ya, cek aja namanya sharing. Kalau balik lagi ke musik deh ini, ya bentaran lagi lah. Ya. Apa ya? Gua nih selalu gue minta tips sih jatuhnya, tips dari lu dengan banyak pengalaman lu bermusik ya. Untuk jadi penyanyi kafe itu apa sih bro? Tips yang paling ya 3 tips buat jadi penyanyi kafe di kafe. Yang pertama, jangan cengeng. Jangan manja. Iya. Lu harus effort. Itu sih satu. Itu dulu tuh. Jangan cengeng. Mental kan. Yang kedua, ya lu harus bisa terima input, harus bisa terima masukan dari siapapun. Harus bisa terima masukan. Karena ini bicara yang baru mau mulai ya, bicara mau mulai jadi penyanyi kafe gitu. Kalau materi lagu ya harus ngulik dengan kenyamanan dan penguasaan lagu dari genre lo misalkan gitu. Atau kalau emang gue bisa semua genre kok gitu, ya udah berarti lo harus bisa tahu, harus banyak lagu, repertoire lagu harus banyak. Satu lagi apa ya, kalau gue bilang attitude kayaknya terlalu universal ya. Pinter bawa diri kali ya. Pinter bawa diri bisa jadi, pinter bawa diri lah. Artinya ya adaptasi yang bagus lah sama sekitar. Terus ya jangan egois aja gitu. Jangan egois. Artinya yang kalau lu punya pala puyeng, yang punya pala puyeng bukan lu doang gitu. Semuanya punya. Jadi harus bisa adaptasi sih. Gitu. Ya itu dia guys, beberapa tips, bukan menggurui sekali lagi, ini sekedar tips saja. Mumpung dia juga punya band recording, gue mau tanya satu tentang recording juga. Menyikapi kebiasaan kita bawain lagu random, ya kan? Cover lagu, nutrisinya kan anjing serandom itu lah, dangdut ikan dalam kolam pun dihajar, kalau ada saweran gitu kayak gitu. Untuk
fokus ke karya, dua step deh yang harus, kan karya sebuah band kan mungkin lu gara-gara ya, Ya, harus ada ininya gitu, ada pakem-pakemnya pakemnya gitu. Oh. Itu buat ngejaga itu kan harus sajiannya tetap gitu. Kalau yang jaganya gimana, sedangkan musik di otak lu. iya benar. Iya. Itu susah banget sih jujur. Kayak mungkin sebagian orang masih menganggap genre itu identitas. Sebagian orang masih menganggap genre itu adalah identitas. Ada juga sebagian orang yang apa setannya dengan genre gitu. So far lu bikin karyanya bagus, so far lu enak buat ngejalaninnya, ngebuatnya, ngebawainnya, ya itu doesn't matter lah yang lainnya gitu. Nah, yang gue terapin di gara-gara band yang lagi vakum ini, gue disclaimer dari awal, mungkin lo belum tahu gue. Jadi gara-gara ini sebenarnya lagi vakum, walaupun gue udah bikin album ya, lagi vakum. Dan sebenarnya di tahun 2023 ini gue bakal ngeluarin EP-nya gue sendiri, mini album gue pribadi. Makanya nama gue ganti Baigara. Baigara itu terus dengan packaging yang baru yang udah nggak gondrong lagi. Jadi gue bicara gara-gara dulu deh. Pakemnya gara-gara itu adalah kita orang berempat punya ketertarikan musik yang sama, yaitu saat itu kita lagi demen musik heavy metal, artinya hard rock lah. Rock berisik lah ya. Ya hard rock. Definisinya mungkin ada garage rock gitu, lebih dalamnya. Dalamnya banyak. Nah, kita terutama gue ngebikin karya itu yang ada di albumnya gara-gara, ya kondisinya apa yang bisa gue bikin, apa yang ada di yang saat itu gue alamin, gue kerjain, terus gue tebar ke anak nih, gue lagunya kayak gini, lo udah masukkan kayak gimana? Masuk gaming akhirnya kan, gaming. Jadi tetap old school sih, gayanya old school. Oh enaknya gue tambahin ini nih, si drumnya. Oh bassnya enaknya kayak gini nih, oh gitar enaknya kayak gini. Oke, record, tak. Kebentuknya karena berkumpul. Gaming. Kalau untuk lagu lu sendiri, ya rencana bakal lu keluar. Oke, jadi rencana ini kemungkinan akhir tahun yang solo kalau produksinya lancar ya. Gue bakal bikin ada kayak semacam split album. Jadi gue bikin dua album ini sama-sama EP, 5 lagu dan 5 lagu. Nama albumnya Terobos. Nah, album ini ada dua sisi yang beda, kayak mata koin, dua sisi yang beda, hitam dan putih. Nah, album yang hitam ini isinya lagu-lagu yang benar-benar semau gua lah, yang lebih gelap, yang lebih raw ada di sini. Cuman genrenya nggak cuma rock. Ini di album hitam ini. Side streamnya di sini, sisi liarnya di sini. Nah, yang album putihnya ini yang lebih soft, yang lebih mainstream, yang lebih easy listening, lebih ini ya, ringan. Lebih ringan. Itu program dan planning gue tahun ini 2023. Produksian berarti lagi jalan. Produksi lagi jalan. Sadar lah produksi paling mentok. Iya. Nanti dulu. Ya itu. Yang penting ada progres aja. Lancar-lancar boy. Sabar boy. Ayo boy. Ini anjing gokil juga. Susah nih, momennya spesial. Makanya gue ngobrol cek aja gue. Gak terasa ya 2 jam apa? 2 jam setengah ya. 2 jam setengah lebih lah ini. Keren. Sekali lagi baik, sukses buat EP lu sendiri. Amin. Double berarti ya. Double. Jadi ada 5 lagu hitam, 5 lagu putih. Ya. Nanti kita tungguin. Terus gara-gara juga semoga nanti ada amin, ada pencerahan baru. Api kecil. Bener. Jadi gede lagi. Kalau karya boleh share di sini, boleh? Nggak apa-apa dong. Boleh. Ya, misalkan Spotify-nya apa? Boleh. Ada terus nanti. Apa band lu tadi? Gangsta Project. Boleh Instagramnya gue cantumin, boleh. Boleh. Terus anak-anak memang Suki nih mampir sini ya. Susah deh, dia main TikTok mulu sekarang. Jadi sama TikTok. Tapi sekali lagi yang bisa mampir sini gue senang banget karena dengan bisa mampir menyempatkan balik lagi sih channelnya silaturahmi, jadi ya. Sangat senang kedatangan teman. Mungkin yang belum sempat datang bukan berarti dia sombong atau gimana, karena emang belum ketemu aja waktu. Ya, mengkondisikan waktunya aja. Bener banget.
Baik, sekali lagi sukses terus, sehat. Amin, sama-sama boy, lu juga boy. Keluarga juga di rumah. Amin. Terus motor, nanti kalau gue udah ada duitnya gue tanya, Bay, Ais. ada yang miring-miring nggak Bay? Ais, Harganya, siap. Bay? Berkabar kita ini. Iya, soalnya kalau cita-cita mah harus tetap ada. Oh iya dong. Apalagi kalau gue motoran lu nemenin, wah mantap juga sih boy ini gue ada temennya. Walaupun kadang kebutuhan kesana lebih banyak. Karena anak kuliah ternyata lebih mahal dari Harley ya. Tapi dia jalanin aja. Iya lah, ya rezeki kan yang tahu boy, ya kan. Oh, jodoh-jodohan tadi ya kita bilang ya. Iya. Kalau udah waktunya datang, Udah tuh vayapen aja deh. Gitu. oke guys, mungkin ada yang nyimak dari awal boleh komen misalkan lu pernah nonton Ibai di mana gitu, atau mungkin lu mau nyaranin temannya Bang Ibai tuh si ini ajakin Bang gitu. Boleh lah di komen-komen ya. Sekali lagi thank you Bay. Sama-sama boy. Doanya yang terbaik lah buat lu. Amin tuh yang sama buat lu juga, buat Ahli TV. Sukses di karya, di ngamen juga. Amin. Kalau mau nonton Gangsta Project nanti Instagramnya gue cantumin. Main di manakah mereka, boleh diintip-intip aja. Terima kasih ya turun. Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy. Kalau mau di stop mah bisa berapa jam aja. Iya. Banyak topik soalnya. Itu dia. Itu baru ya seperapanya lah. Gue sukanya yang ya temen ya. Yang kenal tuh di sini flow-nya tuh ngaco aja.